Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di dalam seri Psikologi Indigenous. Ini pertemuan kelima dan kita masih akan bicarakan tentang 10 karakteristik dari psikologi indigenous. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas 5 di antaranya. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas karakteristik ke-6 sampai dengan karakteristik ke-10. Baik, teman-teman sekalian, karakteristik ke-6 ini akan berkaitan dengan konsep bahwa psikologi indigenous ini telah dianalisis sebagai bagian dari contoh indigenous, psikologi indigenous gitu ya. Jadi memang sudah ada beberapa contoh konsep psikologi indigenous yang dirumuskan dari berbagai negara. Misalnya kalau kita lihat begitu ya, konsep Philotimo misalnya dari Yunani, kemudian ada konsep Anasakti dari India, kemudian ada konsep Amae di Jepang. Selain itu kemudian ada konsep Kapwa gitu ya dari Filipina dan konsep Jung dari Korea. Ini telah dilakukan pengujiannya yang kemudian diusulkan dan kemudian diterima juga sebagai sebuah konsep pengetahuan psikologi yang berbasis dari kebudayaan masing-masing negara. Nah, dalam konteks ini tentu saja meskipun konsep-konsep tersebut menarik, kemudian dipelajari, diteliti gitu ya, tetapi ada keterbatasan pola komunikasi kepada orang-orang yang tidak memahami bahasa setempatnya. Jadi kita tidak akan mengenal betul istilah Philotimo itu seperti apa, kecuali kemudian kita berada dalam konteks negara Yunani. Kita tidak akan mengenali bagaimana konsep Anasakti gitu ya di India, ataupun kemudian konsep Kapwa di Filipina. Jadi ada yang pertama adalah keterbatasan soal cara mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada khalayak yang lebih luas. Yang kedua, hal ini juga sulit dipastikan apakah kemudian konseptualisasi ini akurat atau tidak. Misalnya, apakah konsep Amae di Jepang itu juga secara akurat kemudian bisa digunakan untuk diargumentasikan sebagai bagian dari konsep-konsep ilmiahnya misalnya. Yang ketiga, sulit untuk kemudian menilai keilmiahan dari analisis indigenous tersebut sejak mereka tidak didukung oleh bukti-bukti empiris. Jadi kalau kemudian terminologi atau konsep atau pengetahuan yang dirumuskan dari kebudayaan itu, jika kemudian tidak diwujudkan, tidak dibuktikan dengan bukti-bukti empiris hari ini, maka itu kemudian beberapa mengatakan bahwa sulit untuk kemudian bisa dianalisis atau dianalisis secara ilmiah. Sehingga teman-teman sekalian, dalam konteks beberapa contoh konsep psikologi indigenous yang berasal dari berbagai negara ini sesungguhnya merupakan bagian dari titik awal penelitian indigenous psikologi itu sendiri. Jadi rumusan Anasakti, Amae, Kapwa, kemudian Jung dari Korea dan sebagainya itu ditempatkan atau diposisikan sebagai bagian dari titik awal indigenous psikologi di daerah atau di negara masing-masing, bukan sebagai titik akhir. Sehingga konsep-konsep itu kemudian perlu diteliti secara empirik, apakah kemudian secara teori itu konseptual, tetapi juga bisa digunakan sebagai sebuah alat ukur misalnya. Karena misalnya kalau kita posisikan sebagai penelitian awal yang dangkal begitu ya, maka belum memberikan kontribusi kemajuan pada pengetahuan ilmiah. Kecuali misalnya
dari sisi teoritik itu kemudian bisa dipahami secara umum gitu ya, bersama-sama, tetapi juga kemudian bisa digunakan sebagai bagian dari alat ukur empirisnya. Ini tentu kita mengenal betul pendekatan psikologi dengan dua pendekatan yang sangat positivisme semacam ini. Itu konsep yang ke-6 atau karakteristik yang ke-6. Karakteristik yang ke-7 adalah ada cukup banyak para psikolog indigenous yang kemudian meneliti teks dan keagamaan untuk menjelaskan fenomena indigenous. Nah, dalam konteks ini yang diteliti kemudian adalah risalah filosofisnya atau teks keagamaannya sebagai sebuah penjelasan dari fenomena psikologis. Meskipun kemudian dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa teks filosofis dan keagamaan yang dikembangkan itu untuk tujuan tertentu pada beberapa periode waktu yang lalu gitu ya. Karena itu kemudian teks-teks semacam ini perlu kemudian dilakukan riset secara empiris. Apakah perkembangan manusia ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu sampai hari ini kemudian menemukan satu sambungan gitu ya, dari tahun ke tahun misalnya. Artinya dengan itu maksud untuk menggunakan teks tersebut maka perlu diterjemahkan ide-ide tersebut ke dalam konsep psikologi dan mengujinya dari sisi empiris validitasnya. Jadi teks-teks pengetahuan gitu ya yang bersumber dari teks-teks masa lampau itu kemudian perlu didudukkan sebagai bagian awal untuk kemudian diuji secara empirik, validitasnya dan seterusnya. Maka teks tidak kemudian kita gunakan secara langsung begitu ya, tetapi juga kemudian bisa didudukkan sebagai awal untuk penelitian empirisnya. Yang ke-8, teman-teman sekalian, adalah bagaimana indigenous psikologi itu diidentifikasi dari berbagai cultural science tradisi. Jadi dari berbagai tradisi kebudayaan gitu ya. Tradisi pengetahuan kebudayaan. Baik, dalam konteks ini kita memahami bahwa cultural science of tradition ini atau pengetahuan tentang tradisi gitu ya, ini akan berbeda jauh dengan ilmu-ilmu fisika maupun biologi. Jadi kita tidak akan atau orang-orang tidak selalu bereaksi atau beradaptasi pada lingkungan, tetapi manusia, kebudayaan, orang-orang yang berada di dalamnya itu mampu memahami dan mengubah lingkungan, mengubah orang ataupun diri mereka sendiri. Kita sempat singgung di video sebelumnya bahwa posisi manusia sebagai agen. Sebagai agen, dia bukan hanya merespon lingkungan yang ada, tetapi dia bisa merespon secara keseluruhan, bahkan kemudian melakukan pengendalian misalnya. Nah, karena posisinya sebagai agen, artinya kita sebagai subjek sekaligus objek dari penelitian itu. Kita bisa meneliti kebudayaan kita sendiri dan posisinya juga sebagai subjek dari kebudayaan itu sendiri. Karena itu, karena kita berada dalam konteks kultural kita, dalam konteks pengalaman sehari-hari kita, begitu ya, maka kita sesungguhnya memiliki pengetahuan ke dalam kebudayaan kita, ke dalam dunia kita itu. Dan kita kemudian mengutarakan pemahaman kita ini kepada orang lain. Kemarin sempat saya singgung misalnya, karena kita berada dalam satu kebudayaan kita, maka kita tidak bisa serta-merta melakukan analisis atas kebiasaan kita sendiri.
Karena saking biasanya. Ketika saking biasanya kita, karena begitu saking biasanya kita, begitu ya, maka ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak cermat untuk melihat itu, melihat detailnya. Karena itu, kemudian kita memerlukan orang lain yang berada dalam konteks kebudayaan yang berbeda untuk kemudian mensistematisasikannya. Kemarin misalnya kita menganalogikan dengan bahwa kita sebagai manusia ini sesungguhnya selalu menghirup udara sebagai bagian dari proses hidup kita. Tetapi karena kita melakukan itu sehari-hari, gitu ya, kita hampir tidak pernah tahu berapa misalnya kadar udara yang ada di dalam tubuh kita, misalnya oksigen yang ada di dalam tubuh kita, berapa kali kita berkedip, berapa banyak tarikan nafas kita, begitu ya. Karena kita sudah sangat sehari-hari. Tetapi kalau kemudian itu adalah seorang dokter yang mengecek dan itu berada di luar diri kita, dia akan menjadi sangat intens untuk melihat. Oke, karena itu teman-teman sekalian, dalam konteks psikologi, walaupun objektivitas sudut pandang orang ketika itu diperlukan, tapi dalam hal ini kemudian dianggap tidak terlalu penting misalnya. Karena kitalah yang kemudian perlu menambahkannya dengan perspektif analisis orang pertama ataupun kemudian perspektif analisis orang kedua. Karena itu, karena tadi ya disampaikan di awal bahwa kitalah yang sesungguhnya memahami detail dari persoalan-persoalan kita di dalam kebudayaan kita sehari-hari. Sementara orang-orang yang dari luar itu kemudian melihat dari kacamata makronya, kacamata umumnya. Meskipun demikian, kita perlu mendapatkan sebuah pemahaman yang terintegrasi dari perspektif orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga, agar kemudian mendapatkan gambaran yang penuh dari fungsi manusia. Karena itu kemudian penelitian itu perlu dilakukan dengan pembuktian-pembuktian yang empiris, bukan sebagai pendapat personalnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Maka dengan membaca hal ini sesungguhnya kita mengenali betul bahwa secara ontologis terdapat dua pendapat mengenai subjek matternya psikologi. Yang pertama, psikologi sebagai ilmu alam atau natural science gitu ya. Nah, sebagai ilmu alam atau natural science, idenya itu mengatakan bahwa seseorang itu dapat mengekspor konsep-konsep psikologi dari Eropa maupun Amerika ke dalam kebudayaan lain didasarkan pada ontologi naturalis, gitu ya, berdasarkan pada ontologi naturalis. Dalam pandangan psikologi sebagai ilmu alam, ini tidak ada sekat-sekat budaya pada perilaku manusia. Artinya, kebudayaan itu kemarin kita sebut sebagai variabel yang semu menurut psikologi dari pandangan natural science gitu ya. Maka psikologi itu sama, dipandang sama posisinya dan cara membacanya gitu ya dengan ilmu-ilmu alam lainnya yang kemudian mempunyai hukum kausalitas yang universal. Contoh misalnya, prinsip gravitasi itu akan berlaku di seluruh penjuru dunia. Kalau kita melemparkan bola ke atas, maka prinsip gravitasi pasti bola itu akan turun, akan jatuh ke bawah. Semua peristiwa itu bisa terjadi di berbagai kebudayaan manapun, di berbagai belahan bumi manapun. Setiap orang, entah itu di Afrika, di Arab, di Indonesia, di Amerika, dan seterusnya, ketika mereka melemparkan batu ke atas, dia akan tetap jatuh. Itu prinsip gravitasi. Artinya, dengan konteks ini sesungguhnya perilaku manusia itu tidak ditentukan oleh kebudayaannya. Maka
kalau kita lihat teman-teman sekalian, beberapa kampus kemudian menempatkan bahwa ilmu psikologi itu bagian dari ilmu alam. Dan karenanya kemudian hanya misalnya teman-teman yang dari jurusan ilmu IPA misalnya ketika di SMA yang kemudian diterima gitu ya. Dalam konteks bahkan sampai hari ini misalnya ada beberapa fakultas psikologi yang ada beberapa jurusan psikologi misalnya yang berada di fakultas kedokteran misalnya, sehingga perspektifnya kemudian memang menempatkan bahwa psikologi itu adalah bagian dari natural science. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu manusia atau human science atau kemudian disebut sebagai ontologi humanis gitu ya. Artinya hukum-hukum psikologi itu dilihat sebagai sebuah relativitas, dilihat sebagai sesuatu yang relatif dan tidak berlaku pada semua kebudayaan, gitu ya. Jadi non first to all, gitu ya. Jadi non fit to all. Jadi tidak bahwa kemudian psikologinya Jawa misalnya, ya kemungkinan hanya berlaku di Jawa. Akan berbeda dengan psikologinya Perancis, akan berbeda dengan psikologinya Amerika, akan berbeda dengan psikologinya Arab, dan seterusnya. Karena manusia itu relatif dan dipengaruhi oleh kebudayaannya. Ya. Nah, dalam konteks psikologi sebagai human science, ini kemudian memandang bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ilmu alam dan ilmu manusia. Dan subject matter dari ilmu manusia adalah realitas sosiohistorisnya, bukan sebagai hukum kausalitas universal. Karena itu, berdasarkan pada perbedaan ontologis ini, ada metodologi yang berbeda antara human science dengan natural science. Kita lihat memang dari sisi kebudayaan berbeda. Kalau menurut kacamata natural science gitu ya, maka perilaku juga akan berbeda. Sehingga ini yang kemudian membedakan cara pandangnya itu adalah psikologi sebagai human science dan psikologi sebagai natural science. Oke, kita lanjut yang ke-9 teman-teman sekalian. Jadi indigenous psikologi ini kemudian mendukung hubungan manusia dengan berbagai perspektif yang lain, termasuk di dalamnya ada filosofi, sejarah, keagamaan, literatur yang fokus pada pengalaman manusia. Dan itu kemudian dihubungkan dengan ilmu sosial, gitu ya, yang fokus pada pengetahuan analitik empiris maupun pembuktian. Jadi menghubungkan antara pengalaman yang sangat individual di dalam diri manusia dengan realitas sosial yang dihadapi, dengan ilmu sosialnya. Dan karena itu, dengan tambahan analisis teoritik dan empiris dari teori psikologi, ide dari filsafat, sejarah, dan agama, itu kemudian memberikan pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih bernilai. Artinya tidak kemudian pengalaman-pengalaman itu berdiri sendiri, tetapi bisa dikaji dari perspektif keilmuan filsafat, dari perspektif keilmuan sejarah, keagamaan, maupun sosialnya. Terakhir, teman-teman, karakteristiknya adalah bahwa di dalam konteks psikologi indigenous itu dimulai dari dua penelitian indigenous psikologi, dua titik awal. Yang pertama adalah indigenous from within. Indigenous from within ini teori, konsep, dan metode yang dikembangkan secara internal dan informasi indigenous dipertimbangkan menjadi sumber pengetahuan yang utama. Nanti kita lihat bagaimana detailnya. Yang kedua disebut sebagai indigenization from without, dari luar.
Ini melibatkan pengambilan teori psikologi yang sudah ada, kemudian konsep dan metode yang kemudian dimodifikasi atau diadaptasi agar sesuai dengan konteks kebudayaannya. Hampir seluruh pengetahuan penelitian yang barangkali nanti teman-teman lakukan, ini menggunakan model indigenous from without misalnya. Misalnya membaca kebahagiaannya orang Jawa, tapi dengan teori dari Barat, itu disebut sebagai indigenous from without. Tetapi kalau kemudian kita meneliti kebahagiaannya orang Jawa itu kayak apa sih? Tapi dari perspektif, dari teori dan metode yang dikembangkan sendiri, tidak meminjam dari luar, itu disebut sebagai indigenisasi from within. Ya, kita lihat secara spesifik seperti apa. Indigenisasi from without itu pendekatan yang membicarakan isu, konsep, metode yang dikembangkan oleh masyarakat ilmiah Barat, dalam hal ini adalah Amerika dan Eropa Barat, yang kemudian dipelajari di Timur. Dalam konteks ini tentu saja adalah negara-negara dunia ketiga. Maka akan banyak upaya untuk melakukan modifikasi, adaptasi instrumen guna memasukkan perspektif indigenous tempat. Maka kalau misalnya kita bicara soal happiness, yaitu kemudian dimodifikasi dalam bahasa Jawa apa. Alat ukurnya juga dimodifikasi. Paling tidak, yang pertama adalah menerjemahkan bahasa dari Barat itu, dari Eropa itu, dari Amerika itu, menjadi bahasa Indonesia. Kemudian disesuaikan konteksnya misalnya. Sehingga ada upaya untuk melakukan adaptasi instrumen. Nah, menurut Enrich, karena pendekatan semacam ini masih diawali oleh gagasan dari Barat, maka disebut sebagai bentuk dari psychological and cultural kolonialisasi. Jadi menurut Enrich ini ya sebenarnya apa yang kita lakukan ini sesungguhnya ya secara tidak sadar ya kita masih terjajah dari sisi psikologi maupun kebudayaan dalam konteks pengetahuan. Maka dia mendorong kemudian perlunya dekolonisasi metodologi misalnya ya. Yang nanti di tahun-tahun 1970-an muncul gerakan-gerakan untuk melakukan dekolonisasi metodologi. Kemudian indigenisasi from within ini secara teori, konsep dan metode ini dikembangkan secara internal dengan informasi indigenous yang dipertimbangkan menjadi sumber pengetahuan yang utama. Jadi tidak lagi kemudian menggunakan teori-teori Barat, gitu ya. Tidak lagi kemudian menggunakan metode-metode Barat, tidak lagi menggunakan konsep-konsep yang dilahirkan dari Barat atau dari kebudayaan yang berbeda. Tetapi indigenisasi from within, ya pengetahuan apa yang ada di dalam kebudayaan itu, kita teliti dengan metode kita sendiri, kita teliti dengan konsep kita sendiri, yang kemudian kita gunakan sebagai sumber pengetahuan yang utama. Nah, indigenisasi from within ini mencakup studi tentang isu dan konsep yang mencerminkan kebutuhan dan realitas dari kebudayaan tertentu, gitu ya. Sehingga memang dalam konteks ini hegemoni filsafat pengetahuan tentang ontologi, aksiologi, epistemologi dan sebagainya itu tampaknya masih digunakan di berbagai tempat. Belum muncul memang metode-metode khusus, pendekatan-pendekatan khusus untuk menyebut sebuah pengetahuan lokal itu menjadi ilmu pengetahuan misalnya. Contoh misalnya isu soal buta huruf, kemiskinan, pembangunan nasional dan psikologi desa adalah isu-isu yang tepat untuk India, tetapi belum tepat misalnya pada negara-negara industri, gitu ya. Dan ini kemudian dianggap bahwa ya kita masih berada di dunia ketiga secara realitas semacam itu.
Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan berkaitan dengan 10 karakteristik indigenous psikologi. Ini bagian kedua. Silahkan dicermati kembali, dibaca kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan di Sipedar, gitu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar YouTube. Nanti akan kita diskusikan. Demikian teman-teman, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat mempelajari dan salam.